Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Naira Nurpita, salah satu santri PLKJ Pesantren Persatuan Islam 45 Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku ini, yaitu yang berjudul Panduan Hidup Berjamaah karya Dr. Andes Kiai Haji Sidik Amin dan kawan-kawan. Yaitu pada halaman 50 terdapat judul Kaifiyah Pengangkatan Imam. Baik buruknya seorang imam tergantung pula pada orang-orang yang memilihnya atau mengangkatnya. Sebagaimana dalam kitab An-Nihayah juz 1 halaman 72, Idza soluhan nasu wa baru wal yuhumul akhyaru wa idza fasadu wa fajaru wal yuhumul asyraru, yang artinya apabila orang-orang berlaku soleh dan baik, tentu dipimpin oleh orang-orang yang baik pula. Dan apabila orang-orang itu perusak dan berlaku buruk, tentu dipimpin oleh orang-orang yang buruk pula. Al-Quran secara umum telah memberikan petunjuk tentang kaifiyah pengangkatan imam atau pemimpin, yaitu dengan cara bermusyawarah atau syuro. Sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian dalam Quran surah Tolak ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tamiru bainakum bima'rufin al-ayah, yang artinya dan bermuktamarlah antara kamu dengan cara yang baik. Cara syuro ini banyak dilakukan Nabi SAW dengan para sahabatnya untuk memecahkan persoalan, seperti contohnya Khulafaur Rasyidin yang diangkat sebagai pemimpin dengan cara syuro atau bermusyawarah. Kemudian ada syarat-syarat imam. Yang pertama, mukhlis atau ikhlas, yaitu menjauhkan diri dari penyakit ria, sombong, hasad, kikir, dan banyak lagi. Secara umum, Rasulullah SAW menyatakan, la yaqbalullahu minal amali ila ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhahu, yang artinya Allah tidak akan menerima suatu amal perbuatan melainkan yang dikerjakan dengan ikhlas dan hanya berharap ridhonya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, cerdas dan sehat. Nah, bayangkan sama kalian ya, jika pemimpin kita tidak cerdas dan sehat. Nah, bagaimana pemimpinnya juga tidak cerdas dan sehat, apalagi rakyatnya. Jadi cerdas dan sehat ini termasuk kepada syarat-syarat pemilihan pemimpin atau imam. Kemudian yang ketiga yaitu tawadu. Tawadu ialah merendahkan hati dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Kalau di Sunda mah ulah asa pang aingna, tapi harus tawadu gitu. Kemudian yang keempat yaitu penyantun atau kasih sayang, lembut dan ramah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi linatalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri al-ayah. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras hati, tentu mereka akan menjauhkan diri sekelilingmu.
Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kelima yaitu berani dan sportif. Jadi tidak pengecut dan tidak membabi buta. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat atau syarat berani dan sportif. Kemudian yang keenam yaitu jujur. Jujur dalam berkata dan berbuat. Sikap ini wajib dimiliki oleh setiap muslim, tapi seorang pemimpin lebih penting lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa inna rajula la yasduku hatta yakunu siddiqon." Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Seseorang hendaknya membiasakan jujur, hingga ia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh adalah pemaaf. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap pemaaf. Jangan mempunyai sifat sombong atau yang lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah menepati janji atau baiat. Kan sebelum diangkat sebagai pemimpin kita pasti dibaiat terlebih dahulu, ya pemirsa. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus melaksanakan dan menepati baiat tersebut. Kemudian yang kesembilan ada sabar. Sabar jalan dakwah adalah jalan yang amat panjang dan sulit serta penuh dengan rintangan dan ujian. Maka kesabaran adalah modal utama bagi seorang pemimpin. Nah, sebagaimana diisyaratkan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan lawanlah dengan kesabaran, dan bersiaplah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat kebahagiaan. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Kemudian yang ke-10 ada adil. Adil meskipun terhadap diri sendiri. Keadilan seorang pemimpin akan menjadikan setiap anggotanya menjadi tenang, sadar, dan tertib. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 11, lapang dada. Tidak melayani umpatan dan mengadu domba. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap lapang dada, harus setara, harus adil gitu. Nah, kemudian orang-orang yang tidak boleh menjadi imam atau pemimpin yaitu orang-orang kafir. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir selain orang-orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 144. Kemudian yang kedua adalah orang yang ambisius. Nah, kita tidak boleh memilih orang yang ambisius terhadap sebuah kedudukan atau jabatan, yakni orang-orang yang meminta-minta jabatan karena kepentingan atau ambisi pribadi. Jadi, kita itu ketika memilih pemimpin atau imam, jauhi orang-orang yang ambis, ya, yang ambisius, yang mau yang haus pemimpin, yang haus jabatan, harus kita jauhi. Kemudian orang yang nepotis. Kita dilarang memilih orang yang bersikap nepotis dalam arti orang yang suka mengangkat para pembantunya bukan karena kapabilitas atau kecakapan orang itu di bidangnya atau dalam memegang urusannya, tapi lebih karena kedekatan atau kecintaan. Seperti kita itu jangan mengangkat seorang pemimpin jika pemimpin itu mengangkat pemimpinnya lagi dari keluarganya yang tidak memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Mungkin bisa dimengerti. Mohon. Dan yang terakhir
Yang tidak boleh menjadi pemimpin yaitu wanita. Karena kan masih ada laki-laki gitu. Masa wanita jadi pemimpin? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.